Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Forza Milan. AC Milan dikabarkan telah memutuskan untuk mempertahankan Rafael Leao lantaran masih menaruh kepercayaan yang tinggi akan potensi yang dimilikinya. Leao tak pernah benar-benar dimasukkan dalam daftar jual klub. Namun, isu transfernya juga tak dibantah oleh Rossoneri yang diyakini bersedia mendengarkan setiap tawaran yang masuk. Kendati demikian, mereka kini memutuskan tidak menjual sang pemain. Pekan lalu, sebelum laga persahabatan Milan kontra Nice, kabar penting terkait masa depan pemain U21 Portugal tersebut pun mulai berembus di media. Menurut penuturan dari Milan News, raksasa Serie A tersebut telah memutuskan untuk mempertahankan bintang muda tersebut. Dengan kata lain, winger 22 tahun tersebut tidak akan dijual dan Rossoneri tidak akan mempertimbangkan tawaran yang masuk untuknya. Keputusan tersebut dibuat lantaran Paolo Maldini dan Ricky Massara sangat yakin pada bakat yang dimilikinya. Akan tetapi, fakta bahwa James Peter Hawkes semakin mendekati pintu keluar klub juga dirasa turut andil dalam pilihan manajemen tersebut. Milan tentu berharap dengan kesempatan kedua yang mereka berikan kepada Leo dapat memicu semangatnya untuk berjuang lebih jelas menunjukkan potensinya. Sejak didatangkan dari Lille 2 musim lalu, mantan starlet Sporting CV tersebut belum pernah mempertontonkan level permainan yang diharapkan ada padanya. Sehingga fans berharap pada musim ketiganya di Serie A ia bisa memperbaiki segalanya dan menjawab kepercayaan besar yang telah diberikan klub. AC Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan agen Boubacar Kamara. Namun, masih ada yang perlu dilakukan untuk mewujudkan transfernya dari Marseille. Sebelum jendela transfer musim panas ini ditutup, Rossoneri ingin mendatangkan gelandang baru agar bisa menutup kepergian Saulo Metti yang akhirnya dipulangkan ke Torino. Kamara diketahui merupakan salah satu target mereka dan tampaknya negosiasi sedang berlangsung. Milan tidak akan diperkuat Ismail Bennacer dan Frank Kessie saat Piala Afrika 2021 dilangsungkan pada awal tahun 2022 mendatang. Sehingga raksasa Serie A tersebut memerlukan gelandang keempat. Tentu saja bukan hal ideal memainkan Rade Krunic berdampingan dengan Sandro Tonali. Menurut kabar dari Alexandro Jacob, Rossoneri telah mencapai kesepakatan dengan agen gelandang 21 tahun tersebut yang akan berakhir kontraknya bersama Marseille musim panas tahun depan. Hanya kesepakatan antara kedua klub yang belum terwujud, mengingat tim Ligue 1 menolak memberikan kelonggaran dalam transaksi transfer bintang muda mereka yang dibanderol di angka 20 juta euro atau setara 320 miliar. Kamara dianggap sebagai target utama Milan dan masih perlu dilihat apakah kesepakatan antara kedua klub dapat dicapai. Sebagai alternatif, raksasa Serie A tersebut kemungkinan akan mempertahankan Tommaso Pobega yang sukses bersinar selama pramusim ini. Telah menjalani masa pinjaman bersama Spezia musim lalu. Dengan sejumlah tim siap menampungnya jika ia tak lagi dibutuhkan di San Siro. Ambisi AC Milan untuk mendaratkan gelandang Real Madrid yakni Isco pada bursa transfer musim panas ini telah menemui titik terang. Seperti diketahui, Isco menjadi salah satu pemain yang masuk ke dalam daftar jual Real Madrid pada jendela transfer musim panas ini. Menurut laporan dari Defensa Central, Real Madrid akan melepas gelandang asal Spanyol itu dengan mahar 21 juta euro atau sekitar 356 miliar. Namun, kabarnya Real Madrid ingin memberikan diskon khusus dan AC Milan bisa menebus Isco hanya dengan nominal 15 juta euro atau sekitar 240 miliar. Tidak hanya itu, rencana AC Milan untuk mendaratkan Isco juga mendapatkan bantuan dari bintang muda Real Madrid bernama Brahim Diaz. Laporan itu menyebutkan kalau Brahim Diaz sedang mencoba membujuk Isco agar mau bermain di kompetisi Serie A Italia. Saat ini,
Brahim Diaz diketahui tengah dipinjamkan oleh Real Madrid ke AC Milan selama 2 musim ke depan. Isco diboyong oleh Real Madrid dari Malaga pada musim 2013. Isco diboyong oleh Real Madrid dari Malaga pada musim 2013 silam. Kala itu, kemampuannya semakin terasah dan terus menunjukkan performa yang luar biasa di lini tengah. Akan tetapi, perlahan seiring bergantinya pelatih dan cedera membuat jam terbang Isco mulai terkikis. Hingga akhirnya sang pemain terpinggirkan. Dan dalam beberapa musim lebih banyak menjadi penghias bangku cadangan. Stefano Pioli telah memutuskan nama-nama pemain AC Milan yang tak bakal dilepas di bursa transfer musim panas ini. Ada 9 pemain yang masuk ke dalam daftar Pioli tersebut. Ke-9 pemain itu akan menjadi tulang punggung AC Milan dan tak bakal dilepas dengan alasan apapun. Laporan dari Milan News menyebutkan jika ke-9 pemain itu adalah nama-nama yang bakal menjadi fondasi dari proyek yang dibangun Pioli di AC Milan. 9 pemain tersebut adalah Theo Hernandez, Fikayo Tomori, Simon Kjaer, Davide Calabria, Frank Kessié, Ante Rebic, Zlatan Ibrahimovic, Mike Maignan, dan Alexis Saelemaekers. AC Milan nantinya akan menjadikan 9 pemain tersebut sebagai patokan untuk bergerak di bursa transfer musim panas ini. AC Milan kabarnya akan membidik nama-nama muda yang penuh talenta dengan prospek masa depan yang cerah, yang bisa dijadikan tulang punggung baru di masa mendatang. AC Milan sendiri, hingga tulisan ini selesai dibuat, diketahui telah resmi mendatangkan 6 pemain anyar di bursa transfer musim panas ini. Ke-6 pemain tersebut adalah Mike Maignan, Fikayo Tomori, Code Ballo-Touré, Sandro Tonali, Brahim Diaz, dan Oliver Giroud. Kabarnya mereka masih mengincar beberapa nama lagi. AC Milan dikabarkan tertarik mendatangkan striker RB Leipzig Alexander Sørloth dengan status pinjaman pada bursa transfer musim panas ini. Spekulasi yang menyebutkan bahwa Rossoneri tengah menjelajah pasar mencari striker ketiga dengan usia yang lebih muda, bisa bekerja di bawah asuhan Oliver Giroud, Zlatan Ibrahimovic. Nampaknya terus berlanjut dan semakin santer diperbincangkan. Meskipun mereka kali ini tampaknya bukan Kayo Jorge dari Santos. Menurut kabar dari jurnalis Norwegia, kan ingin mengamankan servis Sørloth dengan status pinjaman musim 2021-2022 mendatang. Ya, sejauh ini manajemen raksasa Serie A tersebut belum membuka negosiasi apapun dengan Leipzig. Namun mereka memang menaruh minat yang cukup besar. Striker 25 tahun tersebut kemungkinan besar akan meninggalkan Leipzig. Klub Bundesliga tersebut mengamankan servis pilihan dari Ajax, Andre dari Eintracht Frankfurt, posisi penyerang tengah musim panas ini. Jelas akan membuat sang pemain ancam, mengingat jatah waktu bermainnya mungkin akan berkurang drastis. Sørloth sendiri telah membukukan 5 gol dalam 29 penampilannya di Bundesliga musim lalu. Usul transfernya dari Crystal Palace musim panas lalu, nilai yang bisa mencapai 22 juta euro atau 352 miliar. AC Milan dikabarkan semakin dekat mencapai kesepakatan pembaruan kontrak dengan Frank Kessié yang akan menjadikannya sebagai pemain bergaji termahal di klub. Rossoneri diketahui belum mencapai kesepakatan penuh soal perpanjangan kontrak Kessié. Namun pertemuan dengan agennya pekan lalu telah membantu kedua belah pihak menjadi semakin dekat. Menurut pemberitaan dari La Gazzetta dello Sport, manajemen Milan dan Jose Atana cenderung tenang. Direktur olahraga Federic Massara telah bertemu dengan sang agen di Bologna dan menegaskan kembali bahwa raksasa Serie A tersebut menginginkan pemain internasional Pantai Gading tersebut dengan segala cara dan siap memberikan kontrak 6 juta euro atau 96 miliar plus bonus. Hal tersebut lantaran fakta bahwa gaji yang akan diterima gelandang 24 tahun tersebut bisa lebih tinggi dari Zlatan Ibrahimovic
yang pendapatannya bisa mencapai 7 juta euro atau 112 miliar, tapi pokoknya lebih rendah. Massara dan Atagana juga menjalin kontak dengan Paolo Maldini, yang saat ini tengah menjalani libur bersama keluarganya di Ibiza. Sementara itu, akan ada pertemuan lain yang diperlukan untuk menentukan besarnya bonus yang disisipkan dalam kontraknya yang akan menjadi penentu. Setelah pertemuan tersebut, situasi di Rossoneri akhirnya kembali tenang dan hanya sinyal positif yang tersisa, meskipun ada detail yang harus ditentukan. Harapannya, klub bisa merampungkan masalah kontrak Kessie sebelum Serie A bergulir akhir Agustus nanti.